Oke guys, kembali lagi bersama gue Hansen dari Review ID. Kali ini kita kedatangan lagi dua raket dari Mizuno. Nah, berhubung kemarin banyak yang minta ke kita untuk mereview raket ini, jadi kita kabulkan permintaan kalian. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu banyak yang minta tuh kita mereview untuk Swifter 78. Nah, tapi kebetulan Mizuno mengirimkan ke kita ada Swifter 78, SP78 dan SP76. Nah, perbedaannya apa sih? Yuk kita bahas. Mungkin pertama-tama dari desain dulu ya. Dari desain sih sekilas mirip ya, Swifter 78 dan 76. Dia perbedaannya hanya di warna dan mungkin warna lain pun ada karena raket ini tuh udah bukan raket yang baru ya. Jadi raket ini tuh udah ada setahun lebih ya. Jadi ini kita juga baru bisa nge-review raket ini. Mungkin dari desain yang kita dapat dulu aja warnanya. Untuk yang SP78 ini tuh warnanya tuh hitam, kuning ya, dan gripnya tuh warna putih ya. Jadi di sini tuh semuanya doff ya. Warnanya nggak ada yang glossy, semuanya doff ya. Jadi kalau gua ngeliat ini warnanya cerah banget, main cerang seperti baju gua ini ya. Jadi warnanya bagus banget, gua suka banget raket ini warnanya. Dan untuk Swifter yang SP76 dia warnanya juga warna kuning ya, kuning stabilo, tapi dia dipadukan dengan warna abu-abu atau silver di sini. Nah, kalau yang tadi SP78 itu doff warnanya, kalau yang SP76 tuh dia warnanya glossy. Ya, di gua bagian sini tuh glossy. Mungkin ada bagian-bagian sini yang ada yang doffnya juga ya, tapi yang lainnya tuh glossy kalau di sini. Warnanya perbedaannya dia hanya kayak gini guys, tuh ya. Jadi yang 76 ini 78 ya. Dua-duanya mirip banget desainnya pun ya. Nah, kita akan bahas ke spesifikasi. Oke? Ini yang ditunggu-tunggu, spesifikasi ini perbedaannya apa. Jadi pertama kali gue dapet itu gue akan coba dulu raket ini. Jadi gue kalau misalnya melihat nih ya, speknya tuh bener-bener plek sama percis. Tidak ada perbedaan. Tapi gue gak percaya nih, pasti Mizuno tuh membuat sesuatu yang berbeda. SP76 dan 78 tuh apa sih bedanya? Nah, setelah gue coba di lapangan dan feel-nya pun berbeda dua-duanya gitu. Jadi gue merasa ini pasti ada perbedaan. Gue coba cek dari berat keduanya memiliki berat yang sama, 84 gram ya. Dan keduanya itu memiliki berat yang balance point yang head heavy ya. Jadi dua-duanya head heavy kalau sini tulisnya, dan dia bisa ditarik sampai 30 lbs ya, tarikan tensionnya, dan dia memiliki flex yang fleksibel ya. Keduanya memiliki flex yang fleksibel, percis sama. Nah, terus bedanya apa? Nah, setelah gua teliti ya, ketika beratnya sama, head heavy semua, terus fleksibel, terus ada bisa ditariknya sama 30 lbs. Terus bedanya apa? Nah, setelah gua hitung, jadi kedua raket ini itu memiliki balance point yang berbeda sedikit ya. Jadi gue hitung dengan raket kondisi seperti ini ya. Jadi masih ada plastiknya. Gue belum buka karena kemarin tuh gue pakai grip tambahan. Jadi supaya lebih enak, karena gue kurang suka kalau pakai grip yang bawaan tiap kali tuh agak sedikit meleset. Jadi agak kurang akurat gue cobanya. Jadi terakhir ini gue coba pakai grip gue sendiri. Gue bungkus langsung ya, dobelin. Jadi mungkin agak besar sedikit tapi nggak apa-apa, lebih nyaman. Dan gue buka lagi. Nah, sekarang gue hitung dengan kondisi seperti ini, dengan plastik dan grip bawaan original. Nah, yang Swifter SP78 itu memiliki balance point di 305 mm. Plus minus ya. Mungkin gue nggak punya mesin yang untuk ngitungnya dengan akurat, tapi plus minus 305 mm ya. Jadi SP78 ini itu kurang lebih balance pointnya di 305 mm. Dan dia memiliki berat yang head heavy, betul ya, balance pointnya head heavy. Sedangkan yang SP76 ya, SP76 dia tuh memiliki balance point yang lebih kecil ya. Jadi sedikit slightly head heavy, jadi 295 mm, kurang lebih 294-295 lah, plus minus. Jadi setelah gue hitung ternyata perbedaannya itu. Oke. Kemarin gue coba dimain di lapangan, memang keduanya tuh feel-nya mirip, tapi ada perbedaan, ada something yang berbeda. Dan gue mencoba di lapangan, gue cobain dua-duanya, dan dua-duanya memiliki karakter yang berbeda. Nah, kita bahas soal ini, kita masuk ke main di lapangannya, oke. Nah, sekarang gue mau bahas gimana sih kesimpulannya setelah gue main di lapangan selama seminggu. Gue main pakai raket ini, apa sih kelebihan raket ini, kekurangan raket ini. Nah, pertama-tama jujur, ini raket itu enak. Raket ini gue pakai, gue sebenarnya awalnya udah pesimis dulu ya, karena ininya fleksibel. Gue selalu ngomong di video gue sebelum-belumnya ya,
Fleksibel nggak cocok buat gue lebih suka yang stiff. Tapi setelah gue coba ternyata raket ini tuh enak guys. Jadi gue udah cobain, memang agak sedikit getar ya karena dia kan di 5U ya beratnya. Jadi agak sedikit getar di tangan gue berasa fleksibelnya masih kerasa. Tapi untuk raket fleksibel ini termasuk salah satu raket fleksibel yang enak menurut gue ya. Yang pertama mungkin buat gue Sitius 73 ya, itu masih lebih enak. Untuk getarannya masih paling radius paling bagus Sitius 73. Ini menurut gua SP78 76 itu ini kedua menurut gua ya. Untuk 78 gua lebih suka dibandingkan SP76. Kenapa? Karena yang 78 itu lebih head heavy. Head heavy, sedangkan ini kan berarti 5U. Jadi si 78 itu lebih ada power. Ya, jadi kalau kalian yang suka gebuk tapi nggak mau terlalu berat-berat raketnya, kalian bisa ambil yang Swifter SP78 ini. Karena raket ini itu kalau gue pukul ya, dia berasanya nggak kayak 5U loh guys. Jadi berasanya kayak 4U, dia lebih rigid ya. Karena dia memiliki teknologi tapered shaft juga di sini ya. Jadi si ininya juga dia lebih kokoh ya untuk mengurangi twist. Dan dia juga memiliki teknologi aero groove yang mengurangi gesekan si senarnya supaya senar kalian tuh tidak gampang meleset ya. Nah, gue pakai SP78 itu enak banget. SP78 dia enak banget untuk smash. Untuk kontrol pun SP78 enak. Nah, kalau 76 ini untuk kontrol mungkin lebih enak dari 78, tapi untuk smashnya agak kurang. Dia agak sedikit kurang power, tapi dia lebih balance. Keseluruhan lebih balance, kontrolnya lebih enak menurut gue kalau yang 76 ini. Cuman karena raket 5U ya, karena raket 5U, kalau kalian power yang kurang besar, kalian pukul, momentumnya kurang banget menurut gua kalau 76. Jadi kalau misalnya kalian sukanya cuman placing ya, cuma suka drop shot, nggak suka smash, kalian orang main depan, main cepet, mungkin kalian pilih yang 76 ini. Tapi kalau kalian suka gebuk, tapi bukan big hitter ya, maksudnya big hitter tuh yang tukang smash ya. Kalau tukang smash kalian pasti ambil udah di 4U atau 3U lah. Itu emang raket kalian. Tapi kalau misalnya kalian yang mungkin baru mulai dan mau coba raket yang suka yang buat smash, ini mungkin bisa jadi salah satu opsi buat kalian. Untuk smash, gue mau kasih nilai SP78 ini, yang 78 ini di 8 ya, di 8 untuk smashnya. Untuk kontrol gue kasih nilai di 8,5 ya. Ini lumayan enak menurut gue, 8,5 poinnya. Dan untuk defense pun ini gue kasih nilai 8,5. Defense enak, kontrol enak, smash juga cukup enak lah. Oke, nggak powerful banget tapi oke. Untuk raket 5U menurut gue ini oke ya. Kalau raket 5U mungkin gue lebih prefer ke ini ya, Mizuno yang ini, Mizuno Fortius 29 Ultima. Itu menurut gue yang paling oke di 5U. Tapi ini untuk harga yang nanti kita akan bahas di belakang, ini oke banget ya. Nah, terus yang 76 ini gue kasih nilai untuk smash mungkin agak kurang. Gue kasih nilai 7 dari 10. Untuk kontrol ini gue kasih nilai 8,5 dari 10. Dan untuk defense ini gue kasih nilai 8 dari 10 ya. Untuk defense-nya juga ini oke, cuman power agak kurang sih. Memang kalau yang ini benar-benar untuk pemain depan lah. Kalau kalian suka di belakang ini agak kurang. Kemarin gue mainnya di belakang dan ini buat gue masih kurang powernya yang 76. Tapi yang 78 ini udah pas banget sih. Ini mantep sih raket ini. Dan raketnya juga nggak terlalu banyak getar ya. Gue pakai nggak terlalu banyak getar. Walaupun masih berasa sedikit tetap karena fleksibel. Jujur gue kurang suka raket fleksibel. Tapi untuk yang ini gue kasih acungan jempol untuk Swifter SP78 ya. Ini recommended buat kalian yang mau beli. Nah, buat kalian yang pengen beli ini kan penasaran nih harganya berapa sih? Kalau kayak Fortius 29 Ultima kan itu harganya udah 2 juta lebih. Ya Sitius juga udah 1 juta lebih. Nah, untuk yang Swifter SP7876 ini itu harganya hanya di 700 ribuan guys. Jadi menurut gua untuk harga segini ya 700 ribuan sampai 800 ribu lah, gua nggak tahu, nanti kalian lihat aja di link yang gua tulis di deskripsi ya. Untuk harga segitu sih oke banget. Ini worth to buy ya. Kalau dulu mungkin yang gua cukup oke lagi itu Ultrax ya, Ultrax 800, tapi ini buat gue lebih enak lagi dibandingin itu ya. Jadi ini untuk raket 700 ribuan masih cukup bisa diandalkan ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru mulai badminton atau udah mulai intermediate, udah mulai main pun, gue pakai ini nyaman banget kemarin gue main ya. Untuk main double ya. Untuk single sih mungkin gue nggak nyaranin raket ini karena terlalu ringan buat gue. Kalau untuk single ya, jadi buat single kalian beli raket yang 4U, tapi kalau untuk double
ini boleh kalian pakai karena raket ini tuh cepat dan powernya juga nggak hilang. Oke, nah sekian aja video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa subscribe Review ID dan like video ini. Kita juga punya TikTok dan Instagram, jangan lupa di follow guys. Dan kalau kalian yang mau beli raket ini, kalian bisa cek di link di bawah ini. Oke, see you guys. Bye-bye.